Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dipertemukan di hari Kamis ya. Di hari Kamis seperti biasa pelajaran PAI kita akan membahas dari minggu kemarin kemudian masuk ke pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Denis, Bella, Ada Pak. ada yang tahu? Sakit ya Pak. Sakit? Gitu? Gitu. Makanya kita diharuskan menjaga kesehatan. Nah, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum masuk ke materi, kemarin kalian masih ingat, ada yang masih ingat pelajaran apa yang kalian tulis atau yang kalian ingat? Pelajaran Kodo dan koda. pelajaran foto dan Koda. Ada yang bisa menjelaskan apa itu koda? Pak. Ya, Koda ketetapan Pak. Kodar perwujudan. ya, jadi kode dan kode itu perwujudan Dan ketetapan. dan ketetapan, ya, ketetapan dan perwujudan, ya. Ingat-ingat. Kemudian Fitri, Bapak minta tolong jelaskan pengertian kode. Ketetapan Allah yaitu sejak zaman azali sebelum ciptaan alam semesta yang bersifat berencana. Ya, jadi kode itu ketetapan, ya, ketetapan sebelum kita itu dilahirkan. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, ya, tempat yang kita pijai itu sudah ada. Jadi kalau sebelum kita ada, sebelum kita itu lahir, sebelum kita mengandung, bumi ini sudah ada. Itu dinamakan dengan ketetapan Allah yang disebut dengan kodo. Ya, kodo, ingat, kodo itu ketetapan, kalau kodo itu perwujudan. Ya, kemudian kira-kira contoh kodo ada yang bisa? Ada yang bisa memberi contoh kodo? Saya Pak. Ya. Contoh kodo kematian, kelahiran jenis kelamin. Ya, benar. Jadi selain ketetapan bumi itu yang sudah ada, kematian juga itu termasuk ke dalam kodo. Bisa nggak kalian hindari mati? Ya, Bisa. Tidak. Kalau kita sudah ditakdirkan mati, ya tetap mati. Kita tidak bisa menghindar. Ya. Kemudian Bapak minta tolong yang bisa menjelaskan kodar. Ya Pak, Ya, Radit, minta tolong dijelaskan. perwujudan atau realisasi dari kodo yang terjadi sesuai kehendak Allah bersifat nyata. Ya, jadi perwujudannya itu seperti digambarkan seperti ini. Ya. Mana tadi gambar? Ini ya. Nah, di sini ada kematian, kelahiran, dan jenis kelamin. Kira-kira jelaskan salah satu gambar. Ada yang bisa menjelaskan salah satu gambar di antara kode dan kodar? Ya, Mila, coba jelaskan salah satu saja. Bebas. Ya, situ aja gitu. Kematian
bisa kita hindari yaitu salah satunya kematian. Ya, jika ada kematian tentu ada kelahiran. Kira-kira mati dulu apa hidup dulu? Hidup dulu apa mati dulu? Itu mati sama aja. Iya. Jadi Hidup dulu baru mati. mati. Kalau ada mati, kira-kira ada hidup nggak? Ada ya, semuanya itu berkaitan. Dan kemudian jenis kelamin, ya, ketetapan kalian menjadi seorang laki-laki dan perempuan itu, ya, sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, makanya kalian tidak boleh atau tidak disarankan, tidak dianjurkan mengubah jenis kelamin. Amin. Ya. Kenapa dilarang kira-kira? Dosa. Ya, salah satunya dosa melanggar perintah agama. Ya. Masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang kaitannya takdir, ya, takdir mubrom dan takdir mu'alak, ya. Kalau kemarin kalian belajar apa itu qadar dan qadar, hari ini kalian masuk ke inti pelajarannya. Silakan kalian buka halaman 116. Lagi dibaca. Nomor 1. Takdir mubram ialah ketentuan Allah SPT yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi, meskipun dengan syiar usaha seperti usia, kelahiran dan kematian. Allah SPT berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49 sebagai berikut. Langsung Artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurnya. Barang sesaat pun dan tidak pula. Ya, urutannya. Kemudian nomor 2, ini dibaca takdir mu'alak. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah SPT yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiarnya. Apabila Allah SPT mengizinkan, Allah hanya akan menunda keputusan dan menghentikannya sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Allah SPT berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berusaha mengubahnya sendiri. Dari sini sudah jelas ya. Dari ayat Al-Quran surat Yunus ayat 49 yang berkaitan dengan ajal, ya, ajal itu kematian. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Satu yang sudah dibacakan tadi yaitu takdir mubram. Contohnya mati atau ajal. Takdir yang kedua yaitu mu'alak, ya. Salah satu takdir mu'alak contohnya yaitu si kaya dengan si miskin. Takdir mu'alak itu kira-kira bisa dirubah atau tidak? Bisa jika kita mau berusaha. Nah, dari 2 takdir yang sudah kalian baca dan pahami, kira-kira ada yang ditanyakan? Bapak kasih waktu 1 menit untuk bertanya.
dibaca dan dipahami, kemudian ditanyakan apa yang belum kalian pahami dari buat takdir nomor 1 dan nomor 2. Sudah, silakan bertanya. Bagaimana cara mengubah nasi? Ya, bagaimana cara mengubah nasib? Ya, bisa dijawab itu? Wah, Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, mana ya? Sebentar. Nah, silahkan kalian buka halaman 120. Fungsi beriman kepada qadar dan qadar. Baik, sebutkan salah satunya. Sebutkan fungsi beriman kepada qadar dan qadar. Ya, bacakan salah satunya. Yang melatih diri. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Ya, jadi salah satu fungsi beriman kepada qadar dan qadar itu melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, ya. Dari melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa bila dibaca? Beriman kepada qadar dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan bersabar karena hal tersebut merupakan ujian. Ya. Jadi singkatnya seperti ini. Kamu dapat hadiah senang, ya. Ketika sakit harus bersabar, jangan marah. Bersabarnya juga harus diikuti dengan usaha supaya sembuh. Dengan cara apa? Berobatin, gitu loh. Nyambung. Jangan sampai menyalahi takdir. Waktunya belajar jangan tidur. Nah, itu menyalahi takdir. Ya? Sampai sini paham? Sekian, silakan disiapkan berdoa. Siapkan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di jalan-jalan ini pinggir jalan. Baca terus supaya pintar. Kalau nganu ya. Belum pulang ya nanti.